Ada yang mau menanggapi? Demikian jelas tadi penyampaian dari Ahmad Ardi dan dari Sasa atau Sajidah. Silakan, ada yang menanggapi? Kalau nggak ada dari teman-teman, mungkin saya, Pak. Oh ya, silakan, silakan. Dibuka kameranya tuh, Miss Wan. Bentar-bentar kalau buka kamera, Pak. Belum mandi ini ya. Saya tertarik untuk dua-duanya sih menarik ini menurut saya. Tapi ada yang beberapa yang mau saya diskusikan di sini bersama teman-teman semuanya ya, bukan cuma dengan narasumber, biar sama-sama aktif gitu kan. Tadi membahas tentang Twitter. Dari sisi development-nya, artinya didirikannya media sosial Twitter itu sebenarnya lebih dulu didirikan Facebook. Yaitu Facebook itu 2004, sedangkan Twitter itu 2006. Jadi apa yang melatar belakangi Twitter itu tadi dijadikan sebagai media untuk mentransformasikan sebuah literasi. Apa yang menjadi pijakan atau dasar atau elemen penilaian, sehingga Twitterlah yang dijadikan media sosial sebagai transformasi knowledge gitu. Itu pertanyaannya. Karena menurut saya sebelumnya banyak media sosial sebelum Facebook kan ada Friendster, kemudian Yahoo Messenger. Itu kan juga sebagai media sosial juga. Tetapi apa kok lebih spesifik kepada Twitter? Mungkin perlu ditampilkan nilai-nilai yang tidak ada di platform lain yang hanya dimiliki oleh Twitter. Ini juga kaitannya dengan media terbarukan, anggaplah terbaru gitulah. Itu media sosial TikTok yang menurut saya lebih efektif ketimbang media-media sosial sebelumnya. Karena di sana sudah menampilkan emosional dari sisi penyampainya, sehingga orang yang menerima juga bisa merasakan emosional yang ditransfer dari mimik wajahnya yang memberikan yang membuat video tersebut gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk Mbak Sajidah ya tadi ya. Itu adalah smart contract pada Web3 itu apakah dikatakan data atau dikatakan informasi? Smart contract pada Web3. Kemudian yang ketiga adalah data dengan knowledge itu mana lebih dulu? Apakah data lebih dulu ataukah knowledge lebih dulu? Ini kaitannya dengan kalau dalam Islam itu kan ada bahasa wallama adamal asma'a kullaha. Jadi kalau dalam Islam itu lebih dulu adalah knowledge, karena yang ditransfer oleh Tuhan itu adalah knowledge, bukan data dulu. Sehingga data itu knowledge itu dikotak-kotakan menjadi data-data kalau dalam Islam. Dalam kita sistem informasi kita itu seperti apa? Ini kaitannya dengan pengembangan ilmu terbaru yang digagas, yang diprakarsai oleh Elon Musk tentang Neuralink, di mana otak seseorang itu dapat diterjemah perintah-perintahnya itu melalui suatu perangkat keras gitu. Dan di Irak kalau nggak salah itu ada juga kemarin diliput oleh Nas Daily itu dia kursi rodanya itu sudah tidak usah pakai tangan untuk kontrol kemana-kemananya itu, cukup dengan maksud dari orang yang duduk di atas kursinya itu gitu. Jadi 3 saja itu diskusi dari saya. Pertama itu adalah elemen apa saja yang menjadikan Twitter dianggap sebagai media.
kaitannya dengan media sosial terbaru. Kemudian yang kedua adalah apa smart contract di Web3 itu dikatakan data atau informasi. Kemudian yang ketiga adalah lebih dahulu mana data dengan knowledge di sistem kita gitu, kaitannya dengan pengembangan teknologi Neuralink gitu. Terima kasih. Ya, silakan untuk presenter. Baik, terima kasih Saudara Miswan atas pertanyaannya. Yang pertama terkait Twitter ya, kenapa Twitter dianggap lebih nih dibanding sosmed lainnya? Sebenarnya untuk bahasan yang ada pada chapter tersebut itu fokus kepada bagian akademik. Bagaimana hubungan antara Twitter sebagai perwakilan sosial media ya dengan akademik. Tapi kalau misalnya kita lihat apa sih yang membuat Twitter ini dipilih gitu. Teman-teman ada yang udah pernah coba crawling data menggunakan Twitter? Nah, kalau misalnya kita coba crawling data menggunakan Twitter, atau misalnya udah pernah coba baca paper tentang sentiment analysis. Ini nanti fokusnya masuk kalau di kampus kita itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di bidang data analitik. Nah, itu rata-rata peneliti itu menggunakan Twitter. Dikarenakan Twitter ini menjadi salah satu platform utama yang membuka akses kepada publik agar setiap data yang ada pada Twitter itu dalam ranah-ranah tertentu itu bisa diakses oleh publik demi kepentingan penelitian. Seperti misal, belakangan ini kan kita sama-sama tahu ya tentang adanya varian baru, kasus COVID, bla 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 dan segala macam. Nah, begitu kasus itu trending di Twitter, itu akan begitu banyak. Artinya orang-orang yang men-tweet terhadap COVID gitu. Sehingga banyak peneliti yang pengen tahu nih sebenarnya seberapa aware sih masyarakat dengan kasus COVID atau seberapa banyak sih kasus COVID yang memang terjadi di Indonesia ataupun dunia. Nah, Twitter itu membuka fitur itu. Membuka fitur di mana publik bisa berkolaborasi menggunakan data yang dimiliki oleh Twitter. Nah, itu sebabnya Twitter ini dipilih dari sisi akademisi untuk menjadi media ataupun platform pengumpul data, salah satu pengumpul data terbaik. Nah, apakah tidak bisa dengan sosmed yang lain? Hari ini bisa. Kayak misalnya Instagram juga sudah mulai terbuka. Itu sudah bisa kita ambil API ataupun data-data mereka. Seingat saya itu sih, kalau TikTok saya belum melihat ada yang crawling data menggunakan fitur langsung dari TikTok. Cuman kalau misalnya tadi TikTok kan lebih expressiful gitu ya, lebih menunjukkan ekspresi kepada orang-orang melalui videonya. Di satu sisi oke, mungkin itu benar. Cuman di satu poin lagi, kalau untuk video atau grafis, artinya orang-orang membutuhkan image processing. Nah, walaupun memang di dalam dunia IT juga kan image processing ini lagi rame ya, dikarenakan image processing ini bisa menentukan apakah audiens ataupun customer itu satisfy dengan produk ataupun hasil yang diberikan. Nah, itulah mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan, Saudara Miswan, ya terkait kenapa Twitter yang dipilih oleh akademisi untuk menjadi media pendukung penelitian. Oke. Silakan berikutnya. Siapa? Bisa saya, Sajidah. Silakan. Bukan didiskusikan dulu, Pak. Oh, ada kontra argumentasi dari Anda. Iya, Pak. Karena Singkat aja ya, singkatnya. iya, Pak. Analitik yang lebih valid itu yang dikeluarkan oleh Google sebenarnya menurut saya sih, Pak. Karena para peneliti sih lebih sih menurut saya lebih banyak gitu, apalagi di webinar-webinar itu lebih banyak ke analitik yang dilakukan oleh Google gitu, Pak. Termasuk yang dilakukan oleh Yahoo. Kalau dari aspek itunya mungkin karena lebih terkenal mungkin ya, atau lebih dulu gitu yang membuka analitik itu. Suaranya putus-putus ya, Miswan. Google lebih lengkap, kemudian lebih luas, hanya sekedar pembahasan aja.
Sudah, saudara Miswan? Putus-putus suaranya nih. Hilang dia. Halo, sudah pertanyaannya? Masih putus-putus. Sekarang sedikit lancar. Yang Masih putus. tadi, udah. Yang tadi masih dilanjut atau misalnya udah mau ditanggapi dulu? Boleh. Yaitu pertimbangan kan tadi analitik yang dibuka, yang di-open oleh Twitter. Itu kan menurut saya lebih tajam yang dari yang dari Google gitu. Jadi apakah hanya pertimbangannya tentang open data analitik itu gitu. Soalnya Yahoo juga punya analitiknya gitu, yang justru lebih dahulu daripada Twitter gitu sih menurut saya. Silakan ditanggapi aja. Baik Pak, menanggapi ya dari saudara Miswan, kenapa kalau misalnya pertimbangan adalah bagian analytical, kenapa tidak Yahoo gitu ya, atau kenapa tidak Google yang secara substansialnya lebih fokus, lebih konkret. Sekarang begini, kalau misalnya kita ngomongin bab analisis itu akan tergantung kepada siapa yang menganalisis, kan seperti itu. Yang kedua tergantung kepada kebutuhan hasil analisis ini akan digunakan untuk apa. Nah, pada masa itu, Twitter, ya, kalau misalnya kita mengetikkan satu keyword, itu semua orang-orang yang pernah mengetik keyword itu akan muncul di Twitter. Dan Twitter itu lebih simpel, dikarenakan setiap tweet itu ada batasan. Terus juga untuk OpenAPI, saya kurang tahu kalau misalnya untuk Yahoo gitu ya, atau misalnya tadi Google, apakah memang sudah sejak dulu nih OpenAPI atau misalnya Open Data untuk orang-orang bisa crawling. Memang benar di Google itu ada Google Analytics ataupun Google Trend. Yang kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita klik ini, trennya seperti apa, itu kita bisa lihat. Namun pertanyaannya, apakah itu hasil yang memang diinginkan oleh orang yang melakukan penelitian tadi? Nah, jangan-jangan orang yang melakukan penelitian tadi hanya membutuhkan data itu untuk data sekunder, atau sebatas penguat dari penelitian yang ingin dia lakukan. Kayak gitu. Tapi overall, apakah Twitter lebih baik dari yang lain? Sebenarnya enggak juga, itu tergantung kebutuhan. Dan dari saya pun membebaskan menggunakan Twitter, Facebook, Instagram, dan semua sosial media lainnya untuk melakukan crawling data. Yang jelas, ini tentang bagaimana si pengguna lebih nyaman menggunakan sosial medianya untuk mendukung penelitian yang sedang dia lakukan. Itu sih paling saudara Miswan. Oke, cukup. Silakan dilanjut dengan itu jawaban dari Sajidah. Jadi yang saya tangkap itu pertanyaannya itu, apakah smart contract Web3 itu merupakan data atau informasi gitu ya? Kalau dari saya lebih ke informasi, karena pengelolaan datanya itu udah di balik layar lah ibaratnya kayak gitu sih. Terus poin berikutnya tadi kurang jelas, putus-putus. Yang berikutnya itu adalah data itu lebih dahulu mana dengan knowledge. Oh iya, ya itu data sama knowledge. Terus dalam Islam tadi apa? Itu gambaran saja. Kalau dalam Islam itu lebih dahulu knowledge, karena ada ayat itu wa'allama Adam al-asma gitu. Jadi Allah itu langsung mentransfer knowledge kepada Adam pada waktu itu gitu. Iya, kalau dari saya lebih dulu mana knowledge sama data, knowledge aja deh udah. Untuk reasonnya mungkin dari teman-teman yang lain bisa ada argumen lain atau masukan dari pendapat lain. Kalau gitu dari Adi ya, saya argumen lainnya. Silakan. Apakah lebih dulu data atau knowledge? Ya, kalau misalnya kita berkaca di bidang sistem informasi, pastinya hal yang lebih dulu adalah data. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena data yang diolah itu baru menjadi informasi. Dan informasi yang diolah itu baru bisa menjadi knowledge. Yang dimana knowledge ini dari perspektif sistem informasi ya, knowledge ini adalah satu hal yang memang sudah menjadi komponen yang menguntungkan dalam
perusahaan ataupun organisasi untuk mengambil keputusan ke depannya. Kayak gitu paling. Oke, silakan ada yang lain. Cukup, Miss Wan. Atau masih ada kontra lagi, kontra argumentasi. Itu berbeda Pak kan antara narasumber aja Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. berbeda Pak. Oke, Dicari karena anunya Pak. silakan, atau ada yang mau menanggapi yang lainnya, silakan. Aldi Dirga, menurut Anda gimana? Oh, ketiduran kelihatan lagi. Fauzan, gimana menurut Anda? Ya Pak, Itu menanggapi tadi diskusi tadi, silakan. saya setuju sih dengan Ahmad Adli Pak mengenai data dan knowledge. Karena menurut saya yang pertama itu kita mengumpulkan data. Data itu kan masih pertama kali dikumpulkan itu menjadi data mentah. Dari data mentah itu ditambahkan dengan knowledge yang kita punya akan menjadi suatu informasi yang berguna bagi data itu tersendiri Pak. Jadi menurut saya setuju sih dengan pendapatnya Ahmad Adli bahwa di ranah pendidikan ini knowledge dan data lebih pertama yang itu tuh harusnya kita mengumpulkan datanya itu tersendiri Pak. Menurut saya sih itu sih tanggapannya Pak. Ya, baik, dari Aldi ya. Yang lainnya ada yang berpendapat juga terkait yang diskusi tadi loh ya. Halo, Ega, gimana Ega? Kalau saya sih udah jelas sih yang dijelaskan oleh Mas Adli, Pak. Sama Adli memang ya data lebih ya dahulu sih, betul. Setuju, sudah jelas sih. Oke, baik. Ini untuk tadi yang dijadikan alasan oleh Muhammad Miswan itu menggunakan ayat Quran. Jadi ke sini nggak apa-apa ya. Barangkali kita berikan penjelasan sedikit mengenai hal ini, walaupun tidak apa-apa, ini terkait dengan informasi juga sebetulnya. Itu ada ayat yang menyatakan, yang dibaca oleh Miswan tadi, wa'allama adama asma kullaha summa arduhum. Itu ya bunyi ayatnya di Al-Baqarah 30. Nah, kata-kata di situ, kata-kata al-asma itu jamak dari ismun. Ismun itu apa? Itu nama ya. Nah, nama itu bisa jadi, walaupun ini bergantung kepada cara menafsirkan ya, cara menafsirkan. Ismin itu adalah memang kumpulan nama, asma gitu, kumpulan nama. Nah, dalam perspektif sistem informasi sebagaimana yang sudah dibahas di dalam chapter 7 juga, dan sebelumnya juga sudah ada pembahasan, dalam perspektif sistem informasi, kita bicara dari yang kecil dulu gitu. Ini sama seperti kita membangun sebuah bangunan. Kan diawali dari komponen atau elemen-elemen kecil dahulu. Membangun rumah kan dari batu merah, susunan dari batu merah itulah, maka menjadi bangunan. Nah, cara pandang seperti itu juga terjadi dalam memandang sebuah bangunan knowledge tadi atau informasi itu disusun dari ya lebih kecilnya lagi, data itu terdiri dari bit-bit itu kan, bit itu menyusun ada 8 bit menjadi 1 byte, nanti byte kumpulan itu menjadi karakter, dan kemudian karakter itu memberikan arti atau ada makna menjadi data, kumpulan data menjadi informasi, informasi itulah nanti kalau sudah menjadi sesuatu yang teruji di lapangan, artinya sudah dapat pengakuan dari banyak pihak, dan sudah dibentuk menjadi sebuah teori gitu, atau pengakuan banyak pihak tadi, itulah jadi pengetahuan, jadi knowledge itu istilahnya. Nah, ini dalam perspektif bagaimana kita melihat
cara menyusun sebuah pengetahuan dari sudut pandang sistem informasi. Walaupun nanti itu tergantung konteksnya juga, tergantung konteks. Sebagaimana dalam tata cara pemikiran atau penalaran. Penalaran itu ada 3 macam kan. Ada yang sifatnya deduktif, ada induktif, ada abduktif. Itu gabungan dari kedua-duanya. Artinya kalau induktif itu diawali dari hal-hal yang contoh-contoh kecilnya dahulu. Kasus-kasus dahulu. Kemudian dibangunlah sebuah kesimpulan. Artinya ada keterstrukturan sistematikanya. Nah, sedangkan kalau deduktif justru dari kesimpulan dahulu, kemudian baru diberikan contoh-contoh nyatanya seperti apa. Nah, adapun kalau abduktif gabungan dari keduanya. Nah, itu yang tadi dimaksud bergantung konteks, bergantung kita ini mau dalam konteks apa, bercerita tentang apa. Apakah data dahulu atau knowledge, tentu saja itu kalau dari perspektif teori informasi berasal dari data. Tapi bisa jadi berubah kalau konteksnya berbeda juga, kan? Bahwa yang harus dibangun itu adalah, atau kita bicara itu harus dari pengetahuan besar. Dari situ baru dicopot satu-satu menjadi data-data kecil. Nah, itu apa perspektif atau konteks yang kita jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan persoalan tersebut. Tapi teori asalnya, asal-usulnya untuk di konteks informasi itu adalah dari data awalnya. Kemudian kalau tadi kata al-asma itu jamak ya, atau plural. Kalau singularnya itu adalah ismun, satu nama. Nah, dalam hal ini apakah itu juga merupakan satu, bisa jadi itu kumpulan nama-nama itu merupakan knowledge, tetapi knowledge itu ada asal-usulnya, yaitu katanya itu bukan berdiri sendiri saja, tetapi ada kata dasarnya. Kata dasar itulah yang menyusun sehingga menjadi, katakanlah sesuai dengan teori tadi, diawali dari satuan-satuan dahulu, ismun dahulu, baru disusun setelah kumpul semua menjadi al-asma. Nah, di sini juga bergantung penafsiran ya, artinya bukan sesuatu yang seperti, tergantung sudut pandang tadi, konteks juga yang bisa dijadikan bagaimana memandang atau menafsirkan kata al-asma. Tapi kalau dari sisi dasar bahasa itu adalah plural dari kumpulan singular, ya, gitu, Yuswan. Iya Pak, itu memang begitu sih. Setuju saya Pak. Udah close yang ini ya, berarti kalau sudah setuju. Kita lanjut ke tema yang lain. Yang barusan itu Pak, yang smart contract itu kenapa bisa sebagai informasi, bukankah sebagai data yang terdistribusi itu kan Pak? Yang smart contract yang apa tadi yang di sajidah itu? Iya. Apa persoalannya tadi itu yang di smart itu kan di Web3 itu sekarang ada teknologi pemanfaatan blockchain, di mana setiap blok itu menggunakan smart contract. Smart contract itu adalah sebuah kesepakatan antar blok yang ditulis menggunakan teknologi itu Pak, blockchain itu. Di situ itu tertera apa saja kontraknya, kemudian kalau ini kaitannya NFT itu siapa saja pemilik awalnya gitu Pak, siapa kreatornya gitu Pak. ya. Jadi tertera itu di sana. Jadi di sana itu sebenarnya menyimpan beberapa data yang bisa dijadikan informasi gitu Pak. Kumpulan data itu ya. Iya, makanya saya tanya itu, kalau seperti itu kan soalnya beda Pak dengan file gitu Pak, smart contract itu Pak. Jadi apakah itu dikatakan data atau informasi gitu Pak? Oke. Silakan, ada yang mau menanggapi. Tadi menurut Mbak Sajida itu kan informasi gitu. Makanya saya tanya lagi, bukannya itu adalah data terdistribusi, bukan informasi terdistribusi gitu Pak. Ya.
Fauzan, mau menanggapi Fauzan? Saya coba jawab sedikit ya Pak. Kalau menurut saya sih ya memang. Banyak pun nggak apa-apa loh. Ya sepemahaman saya kalau misalkan memang yang smart contract Web3 itu kan kalau tadi Mas Wiswan bilang itu kan sebuah data yang terdistribusi. Ya bisa bilang seperti itu sih. Soalnya nanti kan sebuah data yang terdistribusi nanti menjadi sebuah informasi. Jadi kalau ada orang butuh informasi-informasi itu kan ada datanya gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih paling ya gimana ya, data yang terdistribusi dan menjadi sebuah informasi gitu lah. Gitu sih. Sejalan dengan yang tadi ya, dari awal tadi, kumpulan dari data-data itu membentuk informasi. Iya, seperti Silakan, itu. ada yang lain. Ega, mau menanggapi? Ketiduran nih. Muhammad Gilang. Iya Pak. Silakan. Kalau yang saya baca dari internet ini kan ada pengertiannya smart contract. Itu adalah bahasa pemrograman di mana adanya kedua pihak yang melakukan kontrak secara otomatis dalam sistem blockchain. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kontrak pintar akan diproses oleh blockchain tanpa melibatkan peran pihak ketiga. Jadi menurut saya itu lebih ke arah informasi, Pak. Karena isinya kan transaksi. Informasi. Ya, kalau sudah masuk wilayah sini, itu bisa berbeda sudut pandang ya. Artinya tergantung konteks apa sih yang melatar belakanginya. Dari masing-masing bisa berbeda. Karena pengertian data juga dan informasi nanti tergantung lingkupnya. Kalau lingkupnya lingkup dunia, itu yang dikatakan oleh kita sebagai informasi, itu dikatakan data kan. Tapi kalau untuk lingkup lebih kecil, katakan lingkup regional gitu, yang tadinya dikatakan sebagai data di tingkat global, menurut kita sebagai informasi. Jadi bisa terkait dengan konteks atau lingkungan yang melatar belakangi persoalan tadi itu, sudut pandang. Jadi di antara Anda semua juga bisa berbeda kan, memandang tadi apa smart apa tuh? Ada yang mengatakan itu sebagai data, ada yang mengatakan itu sudah jadi informasi karena di dalamnya sudah terjadi transaksi. Artinya kalau transaksi ada sejumlah data yang terlibat dari beragam kumpulan data. Oke, gimana? Yang lain? Ada Ridwan? Gimana Ridwan? Siapa? Kalau dari saya juga betul itu berkaitan dengan data atau informasi, bisa dilihat perspektif mana kita melihatnya mungkin Pak, dalam artian manakala kita mengartikan itu data ataupun informasi sekalipun memang nanti untuk apa gitu Pak, apa namanya, perspektif yang kita akan bawa itu tujuannya itu untuk apa gitu. Tadi mungkin yang Bapak singgung tadi, bagaimana cara atau metode dikatakan sebuah data dari sebuah kumpulan pengetahuan menjadi sebuah data ataupun sebaliknya gitu Pak, itu menjadi sebuah perspektif sih Pak kalau menurut saya gitu Pak, substantifnya gitu. Oke, baik. Baik, saya kira mungkin kita beralih ke topik yang lain ya. Kelihatannya kalau tidak bisa, ya bisa berbeda-beda lah dalam hal memandang itu. Di antara kita juga, jangankan jauh-jauh di dalam kelas ini juga bisa berbeda-beda. Oke, baik. Ada persoalan lain, silakan.